That canister contains an extremely combustible substance called antimatter. We need to locate it immediately. To you, antimatter might sound like science fiction, but what I want to get over to you in this talk is that antimatter is science fact. Oke guys, hari ini kita akan bahas fakta menarik dari film Angels and Demons, film tahun 2009 yang diangkat dari novelnya Dan Brown. Film ini menceritakan tentang ancaman terorisme yang dilakukan oleh kelompok Illuminati. Nah, menariknya dalam film ini ada peledak yang disebut dengan antimateri yang dicuri dari sebuah lab untuk meledakkan Vatikan. Nah, antimateri ini bukan fiksi dan labnya pun bukan fiksi, karena lab yang dimaksud dalam film ini adalah CERN. CERN adalah laboratorium nyata yang lokasinya ada di Jenewa, Swiss. CERN ini sangat terkenal karena di sana terdapat sebuah mesin tercanggih, terbesar, terpanjang di dunia yang disebut dengan Large Hadron Collider. Panjangnya mencapai 27 km di bawah tanah, melewati perbatasan Swiss dan Prancis. Mesin ini gunanya untuk mempercepat partikel sehingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu partikel-partikel ini saling ditumbuhkan agar terpecah menjadi partikel-partikel lain. Nah, salah satu dari pecahannya adalah antimateri. Nah, jadi yang harus kalian tahu, sebetulnya film Angels and Demons ini bekerja sama dengan CERN untuk memperkenalkan antimateri, yang faktanya memang saat itu sedang diteliti oleh CERN. Jadi semua yang dikatakan dalam film ini tentang antimateri bukan hayalan. But if it were to fall out of suspension and come in contact with matter, say the bottom of the canister, then the two opposing forces would annihilate one another violently. If I have a quarter of a gram of normal matter meeting a quarter of a gram of antimatter, then the resulting annihilation has the explosive force of 5 kilotons of TNT. Equivalent to about 5 kilotons. Nah, dalam video ini kita akan bahas secara detail apa itu antimateri. Dan kalian harus tonton video ini sampai habis karena antimateri ini bukan hal biasa. Nanti kalian akan tahu bahwa antimateri ternyata mengungkapkan bahwa alam semesta ternyata berasal dari ketiadaan. You're talking about the moment of creation. Yes. But this is what nothingness looks like from the perspective of our current theories of physics. In other words, we want to know exactly what it is about antimatter that made evolution of the universe happen. Jadi guys, siapkan akalnya, siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. Oke guys, kita cerita sedikit tentang latar film Angels and Demons. Film ini diangkat dari novelnya Dan Brown, dan film ini adalah film kedua yang diangkat dari novelnya. Film pertamanya yang pasti sudah kalian banyak kenal adalah The Da Vinci Code. Da Vinci Code dulu pernah menghebohkan dunia, bahkan sempat dilarang di banyak negara karena dianggap menyesatkan. Karena film ini menceritakan kisah berbeda dari kehidupannya Yesus, yang dalam film ini diceritakan disembunyikan dalam lukisannya Da Vinci. Yang menjadikannya kontroversial adalah karena penulisnya mengklaim bahwa informasi-informasi yang ada dalam film ini adalah akurat. Makanya Da Vinci Code menjadi salah satu film paling kontroversial sepanjang sejarah. Nah, tapi Angels and Demons itu tidak sekontroversi Da Vinci Code karena film ini lebih ke science fiction, walaupun masih mengangkat isu agama. Yang menjadikan film ini menarik adalah kisah tentang Illuminati. Ya, tentu di antara kalian banyak yang mengenal teori konspirasinya Illuminati di luar film ini. Tapi Illuminati yang dimaksud dalam film ini konon beranggotakan para ilmuwan, dan mereka berkonflik dengan gereja karena pada masa itu ilmu pengetahuan banyak yang dianggap bertentangan dengan agama. Bahkan dalam film ini diceritakan bahwa Galileo adalah anggota Illuminati yang pernah dihukum gara-gara menyebutkan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. It said the earth was not the center of some universe with heaven above, hell below, as the church had said it was. So they forced him to recant in the second book. Nah, di Angels and Demons diceritakan bahwa kelompok Illuminati ini bangkit kembali untuk membalas dendam terhadap Vatikan. Mereka menculik 4 orang paus dan akan membunuhnya setiap 1 jam. Dan puncaknya pada tengah malam, kota Vatikan akan diledakkan menggunakan antimateri yang dicuri dari CERN. We will break
preferiti and sacrifice them on the altars of science. Then bring your church down upon you. Nah sekarang perhatikan guys, ada 3 fakta menarik dalam film ini yang berkaitan dengan fakta nyata dari antimateri. Pertama, Angels and Demons sama dengan materi dan antimateri. Film ini judulnya Angels and Demons, Malaikat dan Iblis. Nah mungkin kalian gak sadar bahwa judul ini diambil selain untuk menunjukkan konflik antara kebenaran dan kejahatan, Angels and Demons juga sebenarnya menjadi simbol dari materi dan antimateri. Karena materi dan antimateri dalam fisika itu 2 hal yang berlawanan. Nanti kalian paham setelah kita bahas secara detail. Tapi yang pasti kalau materi dan antimateri ini bertemu, mereka akan saling menghancurkan atau saling memusnahkan. Makanya dalam film ini dijelaskan bahwa tabung antimateri yang dicuri itu harus segera ditemukan sebelum baterainya habis. Karena tabung itu menahan supaya antimateri tetap terkurung di dalam, tidak bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya. Nah lalu fakta kedua adalah antimateri dan cahaya. Dalam Angels and Demons itu diceritakan bahwa Illuminati artinya yang tercerahkan. Tercerahkan berarti ada hubungannya dengan cahaya. The Illuminati did not become violent until the 17th century. Their name means the Enlightened Ones. Itulah mengapa kelompok Illuminati ini menggunakan antimateri untuk meledakkan Vatikan. Karena ledakan yang dihasilkan bukan ledakan biasa, tapi ledakan cahaya. Jadi dengan menggunakan antimateri, seolah-olah Vatikan ini akan ditelan oleh cahaya, yang menjadi simbol kemenangan Illuminati. Vatican City will be consumed by light. Nah guys, cahaya yang dimaksud dalam konteks sainsnya ini ada hubungannya dengan rumusnya Einstein EmC². C di situ artinya cahaya. Nanti kita bahas. Dan fakta yang ketiga, antimateri dan penciptaan alam semesta. Angels and Demons itu pada dasarnya mengangkat isu tentang konflik antara sains dan agama. Illuminati bangkit kembali di film ini karena berniat membalas dendam terhadap Vatikan atas perlakuan buruk gereja terhadap para ilmuwan di masa lalu. Dan mereka berniat membalasnya menggunakan teknologi terkini, yaitu antimateri, supaya seolah sains berada di atas agama. Nah tapi yang menarik, dalam film ini pun diceritakan bahwa penemuan antimateri sebetulnya bisa mendamaikan antara sains dan agama. Karena disebutkan antimateri ini mengungkapkan proses terjadinya alam semesta. His Holiness thought that the discovery could actually scientifically prove the existence of a divine power, begin to bridge the gap between science and religion. Nah ini pun tidak lepas dari fakta aslinya. Karena alasan mengapa antimateri ini diteliti oleh para ilmuwan, karena memang untuk mengungkap asal-usul terjadinya alam semesta. Di detik-detik pertama terjadinya Big Bang. Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana semuanya ini berhubungan, sekarang kita bahas secara detail apa itu antimateri dan sejarahnya. Nah oke guys, untuk mengetahui apa itu antimateri, berarti kalian harus tahu dulu apa itu materi. Materi dalam fisika itu merujuk pada segala sesuatu yang menyusun alam semesta. Di sekolah kalian pernah belajar tentang molekul dan atom. Air misalnya tersusun dari molekul-molekul air yang disebut H2O. Disebut H2O karena molekulnya tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah begitupun dengan benda-benda lain di dunia ini, semuanya tersusun dari atom-atom. Makanya kalian dikenalkan dengan tabel periodik untuk mengetahui unsur-unsur atau nama-nama atom pembentuknya. Nah, tapi atom itu sendiri pun tersusun dari hal-hal yang lebih kecil lagi, yaitu yang namanya partikel. Di dalam atom ada 3 jenis partikel, ada proton, neutron, dan elektron. Jumlah dan komposisi ketiga partikel inilah yang membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, tapi ini pun tidak berhenti sampai di situ, guys. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwa proton dan neutron pun ternyata tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi, yaitu yang namanya quark. Bahkan kalau kalian masuk lebih dalam lagi ke dalam fisika partikel, bahkan kalian akan lebih pusing lagi, karena jenis partikel itu banyak sekali. Ada 17 jenis partikel yang ditemukan di luar yang kalian kenal. Nah, tapi poinnya adalah partikel-partikel inilah yang disebut materi dalam fisika. Intinya mereka adalah material yang menyusun benda-benda, ibarat batu bata dan semen dalam sebuah bangunan. Nah, kalau partikel-partikel ini adalah materi, lalu apa yang disebut dengan antimateri? Nah, soal itu kita harus bahas lebih panjang. Abad ke-20 adalah abad di mana fisika mengalami revolusi besar-besaran, di mana fisika pada saat itu tidak lagi berbicara tentang hal-hal besar, seperti jatuhnya apel atau roket, tapi berbicara tentang hal-hal yang amat sangat kecil, yaitu partikel tadi. Dan fisika tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang lambat, tapi sesuatu yang bergerak sangat-sangat cepat, yaitu kecepatan cahaya.
Nah, ada dua teori besar yang pada saat itu dirumuskan yang mengubah fisika secara keseluruhan, yaitu teori kuantum dan teori relativitas khusus Einstein. Kalau kalian paham dua teori ini, kalian akan paham mengapa fisika bisa lari ke hal-hal yang imajinatif, dari mulai perjalanan antar dimensi sampai mesin waktu. Nah, tapi apa hubungannya dua teori ini dengan antimateri? Antimateri adalah akibat dari digabungkannya dua teori ini. Pada awalnya, dua teori ini tidak saling berhubungan karena mereka membicarakan dua hal yang berbeda. Teori kuantum itu berbicara tentang partikel atau objek-objek yang ukurannya sangat kecil, tapi tidak membicarakan seberapa cepat objeknya bergerak. Nah, sedangkan teori relativitas khusus Einstein itu sebaliknya. Dia berbicara tentang objek-objek yang bergerak sangat cepat sampai mencapai kecepatan cahaya, tapi tidak membicarakan ukurannya. Nah, lama-kelamaan para ilmuwan menyadari bahwa dua teori ini harus digabungkan. Mengapa? Pertama, partikel-partikel itu merupakan objek kuantum yang masanya sangat ringan. Bahkan foton yang merupakan partikel cahaya tidak mempunyai massa sama sekali. Nah, karena masanya sangat ringan, maka partikel-partikel ini bisa bergerak dalam range kecepatan cahaya. Dan yang kedua, teori kuantum tidak bisa menjawab mengapa elektron bisa menyerap energi dalam kuantitas tertentu dan bisa mengeluarkannya juga dalam kuantitas tertentu. Sehingga karena itu dia bisa berpindah-pindah lintasan dalam atom. Nah, persoalan dalam teori kuantum ini jawabannya ada di rumusnya Einstein E/mc². Rumus ini berisi 3 huruf yang mewakili 3 hal: energi, massa, dan cahaya. Singkatnya, rumus ini mengatakan bahwa massa atau materi itu bisa berubah menjadi energi yang besarnya dikalikan dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Dan berlaku sebaliknya, energi pun bisa berubah menjadi massa atau materi. Nah, maka rumus ini bisa menjawab proses terjadinya transfer energi di antara objek-objek kuantum. Maka pada tahun 1928, dua teori ini akhirnya berhasil digabungkan oleh seorang fisikawan yang namanya Paul Dirac. Dia menggabungkan rumusnya Einstein E/mc² dengan rumusnya Schrödinger. Hasilnya adalah rumus ini. Sekilas rumus ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya rumus ini sangat-sangat kompleks kalau diturunkan. Nah, tapi yang penting yang harus kalian tahu dari rumus ini adalah ketika Paul Dirac menemukan rumus ini, dia merasa ada yang janggal. Nah, di mana janggalnya? Ilustrasinya begini. Kalau kalian punya persamaan x² sama dengan 4, ada dua kemungkinan nilai x, 2 atau -2. Nah, sama seperti itu, Dirac melihat bahwa rumusnya ini mengharuskan adanya dua jenis energi positif dan energi negatif, yang mana itu bertentangan secara logika. Maka kemudian Dirac pun menduga bahwa yang dimaksud dengan energi negatif ini adalah antimateri, lawannya dari materi. Dirac gradually became convinced that the new parts of his equation were describing something that could be thought of as an anti-electron. Jadi kalau ada elektron, maka harus ada anti-elektron. Kalau ada proton, maka harus ada antiproton, dan seterusnya. Nah, apakah antimateri ini betul-betul terbukti ada? Pada tahun 1932, seorang fisikawan bernama Carl Anderson meneliti radiasi sinar kosmik dalam sebuah alat yang disebut cloud chamber. Nah, dia menemukan keanehan. Ada jejak partikel yang sama persis dengan elektron, tapi arahnya berlawanan dan memiliki muatan negatif. Nah, dia menduga bahwa inilah anti-elektron yang disebutkan oleh Dirac. Maka pada saat itu dia menamakannya positron, elektron bermuatan positif. The red trail at the bottom is a positively charged electron. The exact mirror image of the regular negative electron. It's an example of antimatter. Nah guys, mungkin kalian gak sadar bahwa sebetulnya antimateri ini sudah menjadi teknologi. Di rumah sakit ada yang namanya PET scan, alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi kanker. PET ini singkatan dari positron emission tomography. Disebut seperti itu karena alat ini memanfaatkan positron, antimateri dari elektron. Nah, sejak penemuan anti-elektron inilah, maka para ilmuwan mencari antimateri yang lain. Karena kalau ada anti-elektron, berarti ada anti-proton, anti-neutron, anti-quark, bahkan nantinya jadi anti-atom. Bahkan kalau diteruskan, ada yang sampai berpikir bahwa jangan-jangan ada anti dari dunia ini. In principle, an anti-electron could form part of an anti-atom, and many anti-atoms could fit together to make an antimatter table, or even an anti-me. Nah guys, mungkin kalian bertanya,
Apa sih pentingnya antimateri ini bagi para ilmuwan? Ada hal yang harus kalian tahu, dan ini mungkin akan sedikit mengagetkan. Tadi sudah dibahas bahwa antimateri adalah efek dari penggabungan dua teori, teori kuantum dan teori relativitas khusus Einstein. Nah, penggabungan dua teori ini sebenarnya menghasilkan satu teori baru, yaitu yang namanya quantum field theory, teori medan kuantum. Teori ini sangat-sangat absurd, sangat-sangat halu, dan sangat-sangat gila. Karena teori ini menyimpulkan bahwa elemen paling dasar dari alam ini ternyata bukan partikel, tapi sesuatu yang lebih abstrak. The best theories we have tell us that the fundamental building blocks of nature are not particles, but something much more nebulous and abstract. The fundamental building blocks of nature are fluid-like substances which are spread throughout the entire universe and ripple in strange and interesting ways. Ya, rumit untuk menjelaskannya, tapi konsekuensinya begini. Ini adalah sebuah simulasi komputer dari ruang kosong yang didapat dari teori ini. Ternyata para ilmuwan menemukan bahwa dalam ruang kosong pun atau dalam ruang hampa pun ternyata terdapat aktivitas misterius yang oleh para ilmuwan kemudian disebut fluktuasi kuantum. So even when there's nothing else there, the field is constantly bubbling and fluctuating. These are things that we call quantum vacuum fluctuations. But this is what nothingness looks like from the perspective of our current theories of physics. Nah, apa maksud fluktuasi kuantum ini? Ternyata ini adalah proses penciptaan dan penghancuran materi dan antimateri secara acak. Jadi menurut teori ini, materi itu bisa muncul dari ruang hampa. Dan kemunculan materi ini disertai pasangannya, antimateri. But when you bring relativity and quantum theory together, then you have, for certain, this notion of electron and anti-electron pairs just appearing out of the vacuum. Nah, para ilmuwan menduga inilah juga yang terjadi saat terjadinya Big Bang. Tentunya sains tidak bisa menjawab dari mana alam semesta ini berasal. Tapi sejauh ini mereka bersepakat bahwa alam semesta ini berawal dari fluktuasi kuantum, yang mana itu berarti berasal dari ketiadaan. Lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang namanya Big Bang. Nah, di detik-detik pertama terbentuknya alam semesta ini, jumlah materi dan jumlah antimateri itu sama. Tapi kemudian banyak dari mereka yang saling menghancurkan dan berubah menjadi cahaya, sampai akhirnya menyisakan jumlah materi yang lebih banyak dari antimateri. Dan sisa-sisa materi ini kemudian menjadi bintang, menjadi galaksi, planet, dan seterusnya. And what remains in the universe now is a consequence of a very tiny difference between the amount of matter and antimatter that existed at that point. But that difference is the reason why we're here. Because if we had the same amount of matter and antimatter, it would all have cancelled each other out, and the universe now would just be full of light. Nah guys, itulah alasannya mengapa mesin raksasa ini dibangun oleh CERN. Mesin ini umumnya disebut dengan akselerator partikel. Tapi mesin ini juga sering dijuluki dengan Big Bang Machine, karena mesin ini mensimulasikan terjadinya Big Bang. Jadi para ilmuwan menganggap bahwa semua materi di alam ini terbentuk saat terjadinya Big Bang. Maka untuk mengetahui detik-detik saat terjadinya Big Bang, atau untuk mengetahui apa susunan materi yang paling awal, maka mereka harus merekonstruksinya menggunakan mesin ini. Caranya adalah dengan mempercepat partikel sehingga kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Lalu partikel ini ditumbuhkan dengan kecepatan tinggi. Nah, saat terjadinya tumbukan inilah, menurut para ilmuwan, itu prosesnya sama seperti terjadinya Big Bang. Dan dengan cara ini kemudian para ilmuwan menemukan partikel-partikel yang lain yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi, termasuk menemukan partikel-partikel antimateri. And then we have to somehow, with all the particles that come out of this event, we have to reconstruct them and find if there are new particles that are happening. Nah, tapi sayangnya antimateri ini umurnya sangat-sangat singkat, hanya sepersekian detik, karena mereka langsung menghilang ketika bersentuhan dengan materi yang lain. Itulah mengapa kalian lihat di Angels and Demons, antimateri ini dikurung dalam tabung. Tabung ini menggunakan medan magnet untuk menahan supaya antimateri tidak bersentuhan dengan materi. Nah, yang dilakukan CERN pun faktanya seperti itu. So Alpha is in the business of making antimatter and studying it, making very precise measurements on the atoms of antihydrogen, which we can create here at CERN and trap in our Alpha devices. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah antimateri ini bisa menjadi bom? Seperti yang diperlihatkan dalam Angels and Demons.
Secara teori, ya. Karena ini sesuai dengan rumusnya Einstein, E mc². C di situ artinya kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu besar sekali, sekitar 300.000 km per detik. Dan itu pun harus dikuadratkan. Menurut perhitungan rumus ini, seandainya kita punya 1 gram antimateri dan 1 gram materi, lalu dipertemukan, mereka akan mempunyai daya hancur yang luar biasa besar. If I have 1/4 of a gram of normal matter meeting 1/4 of a gram of antimatter, then the resulting annihilation has the explosive force of 5 kilotons of TNT. Nah, tapi guys, itu hampir mustahil terjadi. Mengapa? Karena menciptakan antimateri itu luar biasa sulit. Menurut CERN, mereka hanya bisa menciptakan antimateri 1/1 miliar gram dalam waktu 1 tahun. Artinya membutuhkan 1 miliar tahun hanya untuk mendapatkan 1 gram antimateri. Jadi antimateri dalam jumlah banyak mungkin hanya terjadi dalam Angels and Demons. Nah, itulah guys tentang antimateri. Sebetulnya masih banyak yang bisa diungkap tentang antimateri ini, tapi minimal kalian tahu antimateri itu apa. Selanjutnya kalian bisa langsung ke situsnya CERN karena semuanya dijelaskan di sana. Bahkan ada halaman khusus mengenai sains di balik Angels and Demons. Silakan lihat linknya di deskripsi. Nah, di part selanjutnya kita akan bahas satu hal lagi yang menarik dalam Angels and Demons, yaitu partikel Tuhan. Dulu kita pernah membahasnya sekilas, tapi kali ini kita akan bahas lebih detail. Research. Particle? What we call it isn't important. It's what gives all matter mass, the thing without which we could not exist. Canadian scientists are part of a team that may be one step closer to explaining a fundamental puzzle. They say they have found the Higgs boson, the so-called God particle.